Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana melakukan, mempraktekkan asesmen diagnosis yang seperti kita ketahui ada dua, yaitu asesmen diagnosis kognitif dan non kognitif. Ini yang pertama, asesmen diagnosis non kognitif. Ini saya kerjakan pada tahun ajaran 2022-2023. Saya memegang kelas 6A. Ini sedikit pengantar ya. Jadi asesmen ini dilakukan pada kelas 6A yang berjumlah 28 siswa. Saya laksanakan pada hari Jumat 22 Juli 2022. Asesmen ini diberikan untuk mengetahui minat, gaya belajar, keinginan, harapan, berikut alasannya. Hasil asesmen akan digunakan oleh guru, itu saya sendiri, untuk menentukan strategi dan pendekatan apa yang akan saya gunakan selama pembelajaran, yaitu selama 1 tahun memegang kelas ini. Berikut adalah soalnya, ada 8 soal yang harus siswa jawab. Yang pertama itu, apa mata pelajaran yang kamu sukai? Ini siswa boleh menjawab lebih dari 1. Tulisan alasanmu. Nah, alasannya hanya 1 aja yang mereka pilih. Nomor 2, mata pelajaran yang tidak disukai, berikut alasannya. Ini juga boleh lebih dari 1 jawaban. Yang ketiga, metode atau cara belajar seperti apa yang kamu sukai, apakah mengerjakan soal, diskusi, kerja kelompok, kuis, praktik, dan selanjutnya. Ini juga bisa dipilih lebih dari salah satu. Nomor 4 juga sama, tapi kebalikannya, yang tidak kamu sukai. Boleh dipilih lebih dari 1. Yang kelima, ini sumber belajar mana yang paling kamu mudah pahami? Apakah mendengarkan penjelasan guru, menonton video pembelajaran, atau membaca buku? Ini siswa hanya boleh menjawab 1 jawaban. Yang nomor 6, menurutmu berapa sering seharusnya PR diberikan? Setiap hari, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, bahkan tidak ada PR sama sekali. Ini siswa hanya boleh mengisi 1 jawaban. Yang ketujuh, apa kendalamu dalam belajar? Kendala ini bisa di rumah, di sekolah, atau keduanya. Yang terakhir, sekolah seperti apa yang kamu inginkan? Ini jawabannya sangat terbuka. Tuliskan alasanmu. Nah, ini adalah hasil dari jawaban siswa. Setelah saya rangkum, resumenya adalah sebagai berikut. Nomor 1, mata pelajaran yang kamu sukai. Ini siswa boleh menjawab lebih dari 1. 13 anak menjawab IPS, 11 matematika, PJOK 10, dan paling sedikit itu yang memilih agama, PKN, dan PLH, hanya 1 siswa. Alasannya bervariasi ya. Sementara nomor 2, mata pelajaran yang tidak disukai, ada 10 anak menjawab matematika, 8 anak menjawab seni budaya. Yang tidak dipilih itu bahasa Indonesia, PJOK, dan PLH. Ternyata tidak ada yang tidak suka bahasa, PJOK, dan PLH. Matematika ya, ternyata anak-anak kelas ini 10 anak tidak suka matematika. Tapi dari 28 siswa, 10-nya tidak suka. Jadi relatif agak imbang ya. Nah, nomor 3, metode cara belajar seperti apa yang kamu sukai? Siswa boleh menjawab lebih dari 1. Ternyata 23 siswa menjawab games, 22 menjawab kuis, 16 menjawab diskusi, kerja kelompok, dan seterusnya. Dan ternyata tidak ada satupun yang sukai merangkum. Merangkum ini 0. Ternyata tidak ada satupun yang suka merangkum. Dua anak menghafal hanya 2 anak yang senang. Penampilan hanya 2 anak. Ternyata games ya, games dan kuis. Dan nomor 4, metode cara belajar seperti apa yang tidak kamu sukai. Ini kebalikannya, yang tidak disukai. 16 anak tidak suka menghafal, 14 anak tidak suka penampilan, 10 anak tidak suka merangkum. Games tidak ada, jadi tidak ada yang tidak suka games. Sementara kuis cuma 1 anak yang tidak suka kuis. 1 anak tidak suka penjelasan guru, 3 anak tidak suka mengerjakan soal. Soal nomor 5 ya. Sumber belajar mana yang paling mudah kamu pahami? Anak hanya boleh menjawab 1 jawaban. Ternyata 17 anak itu lebih mudah belajar dengan penjelasan guru, 7 anak dengan membaca buku, 3 anak dengan menonton video, 1 anak tidak menjawab. Soal nomor 6, menurutmu berapa sering seharusnya PR diberikan? Ada 10 anak tidak ada PR.
10 anak tidak ingin ada PR sama sekali ya. 8 anak ingin seminggu 2 kali. 4 anak ingin setiap hari, dan seterusnya. Nomor 7, kendalamu dalam belajar. 15 anak mengatakan tidak ada kendala, 7 anak mengatakan kendala saat belajar di rumah, 5 anak kendala di rumah dan di sekolah, 1 anak kendala saat belajar di sekolah tanpa memberi alasan. Sementara nomor 8 ini, sekolah seperti apa yang kamu inginkan? Jawabannya bervariasi. Jadi cuma ini doang yang saya kerjakan, tidak banyak. Sementara di lembar berikutnya ini lembar asesmen siswa. Ini hasilnya, hasil kerjaan siswa. Ini hasil kerjaan siswa. Nah, kita lihat nomor 8. Sekolah seperti apa yang kamu inginkan? Ini satu anak mengatakan guru yang menyenangkan, sekolah yang memiliki program camping. Siswa berikutnya, sekolah yang menyenangkan dan ada games dan ada kerajinan. Siswa yang lain, sekolah yang pelajarannya dipisah, pelajaran IPS pisah guru dan lain-lain. Masuk jam 7.30, pulang jam 3. Wah, ini keren nih. Istirahatnya 3 kali. Ada ingin anak yang sekolahnya bersih dan rapi, gurunya baik. Sekolah seperti apa yang bermain, belajar. Guru yang baik dan ada campingnya, dan seterusnya. Oke, ini asesmen diagnosis. Setelah saya lakukan asesmen ini, maka hasilnya akan saya gunakan sebagai bahan refleksi, kira-kira metode apa yang akan diberikan. Kalau kita lihat data di sini, metode cara yang paling disenangi itu games, quiz, dan diskusi. Berarti pendekatan ini yang lebih banyak saya berikan. Kebetulan ya, dan merangkum tidak ada satu anak yang senang. Dan pada tahun ini saya tidak pernah memberikan tugas merangkum sama sekali. Dan yang keempat, termasuk ini metode yang tidak kamu sukai, menghafal. Saya juga tidak pernah menyuruh siswa menghafal kecuali 1 kali selama 1 tahun. Dan seterusnya. Ini asesmen diagnosis non kognitif. Yang berikutnya asesmen diagnosis kognitif. Ini berkaitan dengan pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan seni budaya. Oke. Jadi asesmen ini dilakukan selama 1 minggu pada awal ajaran baru, hari Senin sampai hari Jumat. Asesmen ini diberikan untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan awal yang relevan berkaitan ataupun yang termasuk sebagai materi prasyarat pada muatan pelajaran PPKN dan seterusnya. Hasil asesmen ini akan digunakan oleh guru saya sendiri untuk menentukan strategi, pendekatan, dan materi ajar yang akan digunakan dan diterapkan selama pembelajaran pada muatan pelajaran tersebut. Ini soalnya ada PPKN ada 13, IPA itu ada 9, bahasa dan seterusnya. Nah, ini hasil resumenya. Nah, saya berikan contoh misalnya PPKN. Nomor 1 itu kita lihat di sini, nomor 1-nya adalah apa dasar negara Indonesia. Nah, ini resumenya, menuliskan dasar negara Indonesia, 14 siswa menjawab tepat atau 50% menjawab tepat. Nomor 2, menuliskan lambang negara Indonesia, 21 siswa atau 75% menjawab tepat. Menuliskan kepanjangan NKRI, ternyata hanya 2 siswa yang bisa menjawab tepat, dan seterusnya. Nah, ini ada 0. Menuliskan bentuk pemerintahan negara Indonesia, tidak ada siswa yang menjawab tepat. Oke, ini PPKN, ini bahasa Indonesia. Ini paling banyak, nomor 2, menentukan jumlah kalimat pada teks. Ini ada teks. Siswa menentukan jumlah kalimatnya ada berapa. Ternyata 17 siswa menjawab tepat, 61%. Ini 96. Menuliskan kalimat ketiga. Jadi siswa menentukan kalimat ketiga itu yang mana. 27 siswa menjawab tepat, berarti 1 aja yang salah. Sementara ini ada yang tidak bisa sama sekali. Menentukan jumlah suku kata. Jadi tidak ada 1 anak pun yang mengetahui maksud dari suku kata. Nah, ini PR saya ini berarti. Termasuk soal terakhir, siswa tidak menuliskan arti dari sinonim. Ternyata tidak ada satupun siswa yang tahu apa arti sinonim. 0%, tidak ada siswa. Berikutnya soal IPA. Ini 0. Menuliskan 4 nutrisi penting yang diketahui, tidak ada yang benar. Menuliskan 4 macam gaya yang diketahui, tidak ada yang tepat, salah semua. Sementara yang paling banyak benar itu nomor 1. Menuliskan 3 wujud benda, 21 siswa atau 75% siswa menjawab benar.
ini 64%. Menuliskan 5 contoh hewan mamalia dan seterusnya. Ini IPS dan seterusnya. Ini ada 0, kita lihat. Menuliskan 2 contoh kerajaan Buddha atau Hindu kuno di Indonesia. Tidak ada siswa yang menjawab tepat. Yang paling banyak itu ini 57%. Menuliskan 3 contoh pekerjaan di bidang jasa. 16 siswa menjawab tepat dari 28 siswa. Nah, ini matematika. Nomor 1 itu penjumlahan. 93%, 26 siswa benar, artinya 2 siswa yang salah. Ini menghitung pembagian 25, 89% dan seterusnya. Karena yang ternyata kesulitan mereka itu ada di nomor 4, menentukan bilangan terbesar. Nah, ini deret bilangan berikut untuk nomor 7 dan 8. Siswa menentukan bilangan terbesar. Ternyata hanya 1 siswa yang menjawab tepat. Sementara nomor 8 menentukan bilangan terkecil. Berarti mereka siswa kelas ini belum bisa menentukan mana bilangan dari deretan bilangan ini yang terbesar dan terkecil dan seterusnya. Dan seni budaya ini terakhir. Oke. Ini hasil, ini kerjaan mereka, hasil asesmen yang mereka isi. Ini yang mereka isi, lumayan. Nah, ini resumenya yang tadi. Nah, jadi hasil dari soal asesmen ini, hasilnya akan menjadi pertimbangan saya untuk menentukan kira-kira materi apa yang perlu diberi pendalaman, materi apa yang perlu diberi penguatan, atau materi apa yang perlu di skip karena dianggap siswa sudah memahami dengan baik. Jadi ini penting ya. Jadi saya pikir ini penting, asesmen diagnosis diberikan pada awal pembelajaran. Ini adalah asesmen pada tahun lalu. Tahun ini saya lakukan hal yang sama dengan sedikit perbaikan soal. Tapi intinya secara teknis sama, dan ternyata pengalaman saya selama 1 tahun ini sangat bermanfaat sekali, terutama menentukan metode atau cara. Seperti kita ketahui tadi di sini, anak itu bayangkan 23 anak dari 28 menyenangi games, 22 menyenangi kuis, 16 menyenangi diskusi, praktek membuat 14%, tanya jawab dan mengerjakan soal. Jadi selama 1 tahun, sebagian besar kegiatan itu saya lakukan dengan metode seperti ini. Nah, ini dasar saya, basis saya. Karena tidak ada satupun siswa yang senang merangkum, otomatis tidak ada saya berikan sama sekali merangkum. Nah, sementara yang tidak ini, menghafal 16 anak tidak suka menghafal. Tapi akhirnya karena sesuatu hal yang penting, saya berikan 1 kali menghafal. Tidak usah banyak-banyak karena banyak anak yang tidak suka. Sementara PR, ini 10 anak tidak ingin PR. Ya, berarti 14-nya tidak bermasalah, 18-nya perlu ada PR, hanya bervariasi, ada yang seminggu 2 kali, yang seminggu 2 kali 8 orang, yang setiap hari 4 orang. Nah, keputusan saya berdasarkan ini, saya berikan PR itu seminggu itu bisa sekali, bisa 2 kali, relatif tergantung. Oke, inilah hasil dari asesmen diagnosis yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum begitu memahami tentang bagaimana susunan soalnya. Ini tergantung kebutuhan, saya pikir. Saya belum menemukan petunjuk apa soal seperti apa yang harus diberikan dan sebagainya. Tapi sepemahaman saya, guru diberikan kebebasan, guru diberi otoritas untuk menentukan bentuk soalnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, kontennya seperti apa, tergantung kebutuhan masing-masing guru. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.